Studi kata, osme, bau harum. 2 Korintus 2 ayat 14. To de theo karis to pantote triambewonti hemas ento Kristo kai ten osmen tes gnoseos autou paneronti di emon en panti tofo. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Osme berasal dari kata oso yang artinya bau-bauan. Di zaman kuno, osme digunakan untuk menggambarkan bau yang indah seperti bunga, obat, korban bakaran, dan sebagainya. Menurut leksikon BDIG, osme adalah bau-bauan yang dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Misalnya ketika Maria mengurapi kaki Yesus, Yohanes 12 ayat 3, bau harum itu mempengaruhi pikiran semua yang hadir. Pikiran Yudas Iskariot langsung ke harga parfum yang mahal, sehingga ia berkata, ini pemborosan. Tetapi bagi Yesus, bau harum ini mengingatkan hari penguburannya. Menurut Verbeek, osme atau bau-bauan adalah konsep Timur Tengah untuk mengkomunikasikan sesuatu tentang siapakah dia. Sehingga banyak orang Timur Tengah suka memakai parfum untuk dikenali siapakah yang ada di dekatnya, derajatnya seperti apa. Ah, inilah orang terhormat. Oh, dia orang biasa, sebab bau parfumnya berbeda. Demikian juga ketika kita mencium bau kesucian, langsung kita berkata ada Tuhan di sini. Tetapi kalau bau kebencian, tentu itulah iblis. Paulus dalam ayat ini mengatakan, ketika ia memberitakan Injil, maka terciumlah bau pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan menyebarkan dirinya kepada orang lain, sehingga semua mengenal dia. Pada zaman Yunani kuno, bau dianggap sebagai pemberi kehidupan. Misalnya, batang pohon hidup karena menerima kehidupan dari bau air. Aristoteles menyebut pandangan orang-orang Pitagoras bahwa beberapa makhluk hidupnya dari bau yang dimilikinya. Oleh karena itu bau dianggap mengandung kekuatan yang memberi hidup. Dalam kitab Imamat ada banyak korban bau-bauan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan korban itu berbau harum. Imamat 1, 9, 13, 17. Bau harum ini menenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan masuk dalam suasana sabat. Kata nihoah dalam teks Ibrani artinya menenangkan. Tetapi apakah Tuhan menjadi tenang ketika mencium bau daging kambing dibakar? Bukan, tetapi bau Kristus yang mati di kayu salib untuk penebusan dosa manusia, itulah yang menghilangkan murka Tuhan. Ketika Tuhan melihat dosa dan kejahatan manusia, Tuhan marah. Ketika melihat kebebasan manusia, Tuhan tersinggung. Tetapi ketika Tuhan mencium bau korban Kristus, semua kemarahannya reda dan membuatnya tenang. Tuhan merasakan korban Kristus mengeluarkan bau harum, bau hari perhentian. Tuhan mengenang ketika Yesus di kayu salib dan berkata, tetelestai, artinya sudah selesai, sudah dibayar lunas, dan ini bau yang menyenangkan Tuhan. Konsep osme sebagai pemberi kehidupan atau kematian muncul dalam 2 Korintus 2 ayat 14-16, di mana Rasul Paulus memberitakan Injil, dan Tuhan menyebarkan bau harum kepada semua orang yang mendengarnya. Tetapi bau harum yang menyebar melalui khotbahnya memiliki efek ganda. Bagi yang menerima Injil, bau harum itu mendatangkan kehidupan, tetapi bagi yang menolaknya, mendatangkan kematian kekal. Saat itu Paulus baru saja selesai memberitahu gereja Korintus tentang kesulitan dan penderitaannya. Meskipun demikian, Tuhan telah menyebabkan Paulus muncul sebagai pemenang. Paulus menggambarkan kemenangan ini dengan menyebutnya sebagai prosesi kemenangan, di mana bau pengenalan tentang Kristus disebarkan. Dia menyinggung tentang para pemimpin militer Roma yang kembali dari pertempuran, mengendarai kereta di jalan, dan menyatakan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Sekarang kita dapat lebih memahami 2 Korintus 2:14. Tuhan memberi kemenangan kepada Paulus sepanjang perjalanan penderitaannya. Karena itu Paulus melihat sebagai prosesi kemenangan. Bau yang dipancarkan dan menyebar di sepanjang jalan adalah pengenalan tentang Kristus. Aroma Injil yang memberi hidup. Sepanjang perjalanan, Paulus menyebarkan bau harum. Ini melalui pemberitaannya. Dan ini menyegarkan orang lain dengan kehidupan kekal. Keharuman firman Tuhan adalah bau harum yang menguatkan semua orang yang menerimanya. Jangan biarkan masalah-masalah merugikan Anda. Segarkanlah lingkungan Anda dengan aroma Injil. Amin. Haleluya.